Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Jamaah perlu yang kami hormati, pelaksanaan acara Idul Adha dan Maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang pelaksanaan salat Id, dalam hal ini salat Idul Adha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan salat Idul Adha tidak ada bedanya dengan pelaksanaan salat Idul Fitri. Jadi saya ulangi, pelaksanaan salat Idul Adha tidak ada bedanya dengan salat Idul Fitri. Sedangkan salat Idul Fitri baru ini kita sudah laksanakan, jadi tentu bapak-bapak dan ibu-ibu masih mengingat bagaimana tata cara pelaksanaannya. Kecuali yang berbeda, saya ulangi, kecuali koordinator Abu Daman saja selaku ketua PMP, ketiga Andi Firman sebagai anggota, Haji Kasmawati sebagai anggota, 5 Haji Rusmini sebagai anggota, 6 Hanafiya Aiba sebagai anggota, 7 Haji Asmudan sebagai anggota. Kepada Hafiz dalam hal ini Bapak Dr. Dr. Hajat MH kami persilakan untuk membacakan khutbah Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu kaffatan ilan nasi basiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Wassalawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menghadapkan jiwa dan raga kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya memanjatkan puji dan syukur kepadanya atas nikmat dan karunia yang telah banyak kita peroleh, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rilalanna iye asto al-akbar karobai. Asto 10 Zulhijjah ia menjadi pakasiya pacapuran sila surah terletak ia engkai yang langgis Allah Ta'ala asenangan untuk laksanakan ini rukun haji di tanah mafacingnya Mekah. Salah satunya tanra-tanrang Allah persul haji ia merupakan lipat kesilang tahun umat seluruhnya di seluruh dunia, terutama di Indonesia, khususnya di tanah Sopeng, Wanua, Latang Mamala, ia naritu, Maskaroba, Dewa Pakasiang, berupa makgere, hewan Askaroba. Rilalena bahasa Arae, Maskaroba ia naritu riala pule warekada, kurba yakrabu, kurban wa yakruban, betwana nacawekili atau makdafihi. Sedangkan menurut pasal rengi ia naritu ia mengenna ia itegoe untuk pacawekili watak kaleta lauri Allah Ta'ala naya aslupanna ia naritu askarban. Allah Ta'ala narampe rilalena surah Al-Kautsar ayat 2 Makkada
fasolli rabbika wanhar, bersunna tegoi sempajanni nasabak puammu nasi bawai maskaroba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Karoba pertama kejadian riwayatku Nabi Adam alaihissalam lauri anakna yaitu Kabil dan Habil turut pekuina rampe dengan Allah Ta'ala rilalenna surah Al-Maidah ayat 27 yang artinya ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam Habil dan Kabil menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka roba kedua yanaritu masana Nabi Ibrahim alaihissalam riwayatku melokna jerei anak pamulanna Nabi Ismail alaihissalam. Sosok Nabi Ibrahim dalam sejarah manusia adalah pemberontak besar yang menentang penyembahan berhala dan menegakkan monoteisme di dunia. Keimanannya memencar dari pusat kekufuran, mata air tauhid yang jernih muncul dari kubangan kemusyrikan. Sosok Nabi Ibrahim dalam kehidupannya mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan perjuangan, memerangi Namrud, berhala-berhala, menghadapi berbagai siksaan, kobaran api setan, pengorbanan anaknya Ismail dan hijrah, ketiadaannya tempat bernaung, kesekiannya berjalan dari tingkat kenabian ke tingkat kepemimpinan, menolak individualisme dan menerima totalitas dan darus status pekerja dari rumah Azhar sang pematung menjadi membangun Ka'bah rumah tauhid. Di sinilah peran dari Nabi Ibrahim dalam meneguhkan semangat ketauhidan kita, bahwa di dalam hari raya Idul Kurban kali ini ada 7 makna yang perlu kita pahami secara bersama di dalam peristiwa yang sangat monumental yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa 7 makna pengorbanan untuk kita menuju kepada ummatan wahidah, umat yang bersatu? Ketujuh makna itu, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim telah menunjukkan naksitani wa takalena makada berkata rabbina tanpa sanadina Allah Ta'ala. Berkata rabbina naturati berlona sanadina berlona Allah Ta'ala. Buktinya jana itu, buktinya ada pada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Nabi Ibrahim sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era kemodernan saat sekarang ini, kita dituntut selain diperhadapkan dengan budaya-budaya dan kemodernan, kita juga diharapkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ujian terbesar yang ada di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini adalah merupakan sebuah bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanyalah sekedar sebagai perlintasan roh manusia. Kita hanya hidup di dunia ini untuk membekali diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia minore ribancadi jeki berikut temawari untuk bukati tujuannya yang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada sebuah masa engkau sewa waktu yang itu narik kuburan itu kita tahu engkau yakin amati. Ada saat data
datang dan ada pula saat pergi. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Ajaran tauhid kepada manusia yang merupakan derajat spiritualitas yang paling tertinggi, sehingga manusia selalu menggenggam di dalam hatinya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Makna yang kedua dari pengorbanan yang telah kita lakukan di era kemodernan ini adalah menyembelih sifat-sifat hewaniah manusia. Narik kemeloki mak bicara akarbal, narik kumak gereki, apakah masuk yereyat korbannya berupa sapi atau berupa kambing. Apanya yang dipotong? Tidak lain yang dipotong adalah lehernya. Leher dekat dengan kepala. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa di dalam diri manusia bisa saja terdapat sifat-sifat hewaniah yang harus disembelih. Apa cerminan sifat-sifat hewaniah? Yaitu adanya egoisme dalam diri manusia.